Dalam rangka menyikapi pelambatan ekonomi global, harus diakui bahwa pemerintah telah mengambil langkah antisipatif dan tindakan cepat dengan melakukan penguatan dan perlindungan terhadap masyarakat dan pelaku ekonomi nasional. Langkah tersebut telah memungkinkan situasi ekonomi Indonesia relatif lebih baik dibandingkan dengan negara-negara lain di kawasan. Bahkan di antara negara-negara besar di dunia, pertumbuhan ekonomi Indonesia sekarang ini adalah ketiga tertinggi setelah Cina dan India. Kita patut bersyukur karena fondasi perekonomian kita saat ini cukup kuat menghadapi gejolak ekonomi dunia. Dampak yang kita rasakan saat ini juga sangatlah berbeda dengan tahun 1998, di mana negara kita menjadi negara yang paling terpuruk dibandingkan dengan negara-negara lain. Keberhasilan pencapaian ini tentunya merupakan buah dari reformasi yang kita lakukan 11 tahun yang lalu. Fase pemulihan ekonomi global yang diperkirakan akan terjadi pada tahun 2010 merupakan kesempatan yang baik untuk melakukan percepatan perekonomian Indonesia. Sungguh pun demikian, tantangan global maupun domestik masih akan dihadapi oleh perekonomian Indonesia. Menghadapi tantangan tersebut, pemerintah telah menetapkan langkah-langkah strategis, antara lain yang pertama, memelihara dan menetapkan stabilitas ekonomi makro sebagai prasyarat pembangunan berkelanjutan. Yang kedua, mendorong peningkatan akselerasi pertumbuhan ekonomi dengan mengembangkan sumber-sumber pertumbuhan yang berimbang, yang lebih bertumbuh pada peran investasi dan ekspor non-migas. Dan yang ketiga, menciptakan lapangan kerja yang lebih luas dalam rangka menurunkan pengangguran dan kemiskinan. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang saya hormati, mengisi kemerdekaan Republik Indonesia ini bukanlah hal yang mudah, tetapi upaya tersebut bukan berarti tidak mungkin untuk diwujudkan. Hal-hal yang baru saja kami ungkapkan sebelumnya merupakan perwujudan nyata dari upaya tersebut melalui hasil kerja keras anak-anak bangsa yang patut kita hargai bersama. Setelah berbagai fase yang kita lalui bersama dalam perjalanan sejarah bangsa ini, maka perencanaan era reformasi di tahun 1998 telah membawa banyak angin perubahan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara ke arah Indonesia baru, the new Indonesia. Fase ini melahirkan suatu cara pandang serta pola pikir baru dalam mengelola dan membangun republik ini ke arah yang lebih baik dengan memanfaatkan segala potensi serta komponen bangsa secara sinergis, sehingga diharapkan akan mampu menjawab tantangan global dewasa ini. Pada tataran domestik, berbagai capaian yang telah diraih antara lain pelaksanaan pemilihan umum secara langsung yang lebih demokratis, berkembangnya otonomi daerah, pemajuan Islam moderat, peningkatan perlindungan HAM, penyelesaian berbagai konflik daerah seperti di Aceh dan Papua, operasi pemberantasan terorisme, pemberantasan korupsi, peningkatan anggaran pendidikan, serta reformasi institusi perbankan dan ekonomi nasional. Pada tataran internasional, Indonesia menunjukkan peran nyata di dalam politik luar negeri bebas aktif dalam penyelesaian berbagai isu global, seperti penguatan regional di kawasan ASEAN, perubahan iklim, penanganan krisis finansial dan pangan dunia, kemerdekaan Palestina, pemajuan dialog lintas agama dan lintas media, dan lain-lain. Dengan kata lain, semangat Indonesia baru telah meletakkan bangsa kita pada posisi on the right track. Tantangan real saat ini tentunya adalah bagaimana memberdayakan semua kapasitas yang telah ada dalam membantu percepatan pemulihan perekonomian bangsa seperti yang diamanatkan oleh tema perayaan pada tahun ini. Hadirin yang saya muliakan,
Kemajuan-kemajuan tersebut di atas tidak terlepas dari kontribusi dan peran aktif baik masyarakat maupun perwakilan RI di luar negeri, tanpa terkecuali di wilayah akreditasi Jerman ini. Saat ini hubungan Indonesia dengan Jerman telah memasuki usia yang ke-58 tahun dan berlangsung dalam suasana yang bersahabat, saling pengertian dan saling menguntungkan. Di usia yang semakin matang ini, telah banyak hasil kerjasama kedua negara yang telah dinikmati oleh anak bangsa. Namun demikian, semangat Indonesia Baru menuntut perwakilan RI untuk melakukan berbagai upaya diplomasi yang lebih kreatif dan bersifat multi-track dalam menjawab berbagai tantangan domestik maupun global. Menerjemahkan kedekatan politik dan sosial budaya ke dalam kerjasama yang berimplikasi tepat guna bagi pengembangan sektor ekonomi nasional merupakan prioritas kami pada saat ini. Salah satu wadah penting yang kami pandang sangat relevan dengan tema perayaan kali ini adalah pengembangan people-to-people contact antara Indonesia dan Jerman yang bersifat multidimensional. Kebijakan ini menempatkan setiap individu warga negara sebagai aktor yang paling penting dalam diplomasi. Untuk itu, perwakilan Republik Indonesia menghimbau agar setiap warga negara Indonesia di Jerman untuk terus berperan aktif dan memberikan masukan dalam berbagai inisiatif kerjasama antara Indonesia dan Jerman. Bidang-bidang pemerintahan, pendidikan, energi alternatif, dialog lintas agama dan media, kemaritiman, investasi, pariwisata, perdagangan, pengelolaan museum, serta pelindungan benda bersejarah, dan lain-lain masih dapat dieksplorasi lebih jauh untuk penguatan kerjasama Indonesia-Jerman di masa-masa yang akan datang.